Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Yehezkiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Bahwa saya, Bapak Ibu Saudara semua ada dalam perlindungan yang sempurna yang daripada Tuhan. Perenungan kita pagi hari ini berbicara tentang Tuhan tahu batas kekuatan. Diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang bergumul dengan keadaan hidupmu. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang rasanya engkau menanggungnya sangat berat. Mungkin persoalan itu ada di dalam dirimu. Persoalan itu hadir melalui istrimu, melalui anak-anakmu, melalui orang tuamu. Bahkan mungkin pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, apapun yang kau kerjakan, engkau lakukan. Engkau merasa ada satu pergumulan berat yang sedang menindih hidupmu. Di dalam teks perenungan kita, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kita perlu mengerti sumber dari pencobaan. Pencobaan sumbernya ada dari dua sumber. Yang pertama, dari diri kita. Karena banyaknya keinginan-keinginan, kita melakukan segala sesuatu keinginan kita tanpa meletakkan hidup di dasar kehendak Tuhan, di dasar kemampuan kita, sehingga keinginan itu menjadi pencobaan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, pencobaan sumbernya daripada iblis. Sama seperti ketika iblis mencoba Ayub. Ayub adalah orang yang hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang dia lakukan, dia perbuat. Dikatakan Ayub hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi iblis mencoba Ayub, ingin melihat sebatas mana iman Ayub kepada Tuhan. Karena Ayub diberkati, sehingga persoalan permasalahan hadir dan beban itu sangat berat. Jadi perlu kita tahu, Tuhan tidak pernah menghadirkan pencobaan, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan hadir dalam hidup kita. Karena yang selalu Tuhan lakukan adalah menguji umatnya. Beda antara menguji dengan mencoba. Tujuan menguji adalah supaya orang lebih berkualitas lagi dan naik tingkat atau naik kelas, sama seperti ketika kita sekolah. Sedangkan tujuan dari pencobaan adalah menghancurkan seseorang, menghancurkan imannya, menghancurkan pengharapannya. Dan itu sumbernya dari iblis dan kadang dari diri kita sendiri. Sedangkan Tuhan mengizinkan setiap pencobaan hadir dalam hidup kita. Sifatnya mengizinkan, bukan Tuhan yang mencoba. Dari setiap pencobaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas kendali. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi Tuhan selalu ada mendampingi kita. Sama seperti Tuhan menolong Ayub, bahkan melimpahkan lebih lagi ketika didapati bahwa iman Ayub kepada Tuhan luar biasa. Bukan karena diberkati oleh Tuhan Ayub mengasihi Tuhan, tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga akhirnya perjumpaan Ayub dengan Tuhan menjadikan dia pribadi yang luar biasa. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah melatih iman kita, melatih pengharapan kita, melatih kasih kita kepada Tuhan supaya semakin bertumbuh di dalam Dia. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tahu batas-batas
kekuatan kita. Hari ini mungkin pergumulanmu sangat berat, persoalanmu sangat berat, sakit penyakit, persoalan-persoalan hadir terus-menerus di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan tahu batas kekuatanmu, dan Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Tuhan akan menolongmu. Hal yang perlu engkau lakukan adalah bersandarlah, berserahlah, hidup berjalan dengan Dia di dalam kekuatan penuh yang daripada Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, dan engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Dia. Tuhan tahu batas kekuatanmu. Kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Kami berterima kasih bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Engkau tahu Tuhan keadaan anak-anak-Mu hari ini. Dimanapun mereka berada, hamba-Mu berdoa, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Hadirlah di dalam hidup mereka, lawatlah mereka. Biarlah mereka boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Ada kekuatan yang baru yang memampukan mereka untuk terus bersandar dan berharap di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, sebab Engkau tahu batas kekuatan kami. Hanya berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru di dalam sukacita yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom. Haleluya.